Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga warga desa semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Warga desa, di kesempatan ini kami akan sampaikan tentang salah satu panitia ad hoc di penyelenggara pemilu tahun 2024, yakni KPPS. KPPS ini berada di desa dan apa tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS tersebut. Sebelum ini saya sampaikan, bagi warga desa yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga desa semua mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Warga desa, pertanyaan tadi akan kita jawab dengan melihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan pertanyaan tadi dapat kita temui di bab 4 tentang tata kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara, di mana di bagian 1 adalah kedudukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Bahwa KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS. KPPS berkedudukan di TPS. Di pasal 27 disebutkan bahwa KPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Dalam hal terjadi pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. Di bagian kedua, susunan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di dalam pasal 28 disebutkan anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sedangkan susunan keanggotaan KPPS terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota KPPS. Apa tugas, wewenang, dan kewajiban kelompok penyelenggara pemungutan suara? Di dalam pasal 30 disebutkan, dalam penyelenggaraan pemilu, KPPS bertugas untuk mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS, dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan TPK melalui PPS. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, dan melaksanakan tugas lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS dan memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPPS mempunyai wewenang mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana pada ayat 3, KPPS mempunyai kewajiban menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu, kelurahan atau desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu, kelurahan atau desa. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat-surat dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian warga desa, tugas dari ketua dan anggota yang ada di KPPS. Begitu banyaknya tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang diperoleh oleh anggota KPPS, maka tentu pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena kesalahan yang ada akan menimbulkan dampak yang panjang. Semoga informasi ini bermanfaat buat warga desa semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.